Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, kita akan mengingat kembali materi minggu lalu yang sudah kita bahas dan akan berkaitan dengan pembelajaran hari ini, di mana materi kita yaitu sistem gerak manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada saat kita bermain bola, di mana tubuh kita melakukan pergerakan. Pada saat tubuh bergerak, disitulah memicu darah melakukan proses dalam tubuh sebagaimana mestinya, sehingga tubuh kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Nah, di sini ada sistem peredaran darah seluruh bagian tubuh kita yang terdiri atas sel-sel membutuhkan oksigen dan zat makanan jaringan dan organ yang berperan dalam transportasi oksigen dan sari makanan. Nah, untuk sistem peredaran darah pada manusia, yang pertama komponen peredaran darah atau sistem sirkulasi pada manusia. Nah, untuk komponen darah terdiri atas tiga. Yang pertama darah, pembuluh darah, dan jantung. Nah, untuk pembuluh darah terdiri yang pertama arteri, vena, atau kapiler. Yang kedua sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama itu sistem peredaran darah tertutup, yang kedua sistem peredaran ganda. Nah, untuk sistem peredaran darah ganda terdiri atas dua. Yang pertama peredaran darah kecil, yang kedua peredaran darah besar. Nah, yang ketiga peredaran darah besar dari jantung melalui paru-paru lalu ke jantung. Nah, untuk peredaran darah kecil dari jantung masuk ke seluruh tubuh lalu ke jantung. Nah, untuk bagian darah, aliran darah pada tubuh manusia, yang pertama di dalam plasma darah terdapat sel-sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, yang kedua di dalam tubuh orang dewasa dengan berat badan 65 kg, volume darahnya lebih kurang dari 5 liter atau 1 sampai 13 berat tubuh. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, untuk pertombin dibantu oleh enzim kalsium vitamin K menjadi trombin, kemudian menjadi fibrinogen, kemudian menjadi benang fibrin. Nah, untuk benang fibrin tersendiri itu mencegah darah terus mengalir. Nah, di sini ada komponen darah bisa dilihat pada slide ini. Nah, untuk penggolongan darah tersendiri, menurut Karl Landsteiner, menggolongkan darah menjadi golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, untuk pembuluh darah bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya pembuluh arteri. Yang pertama berdasarkan ukuran. Nah, terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama aorta, arteri, arteriol. Berdasarkan macam pembuluh atas dua, pembuluh nadi tubuh, pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis. Nah, untuk pembuluh balik vena terdiri atas tiga. Yang pertama pembuluh balik bagian atas atau vena cava superior. Yang kedua pembuluh balik bagian bawah atau vena cava inferior. Yang ketiga pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis. Yang ketiga pembuluh kapiler, di mana tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan jaringan. Nah, untuk jantung tersendiri bisa dilihat pada slide ini, pada gambar ini. Nah, untuk limfa, fungsi dari limfa yang pertama itu tempat menghancurkan kuman, tempat pembuangan limfosit dan antibodi.
Baik, selanjutnya gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama varises, kedua tekanan darah atau hipertensi, yang ketiga tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang keempat anemia, yang kelima kanker darah atau leukemia, yang keenam hemofilia, yang ketujuh aterosklerosis, yang ketiga sickle anemia, yang ke-9 thalassemia, yang 10 serangan jantung. Darah merupakan cairan lengket yang berwarna merah dan memiliki rasa asin. Darah mempunyai warna yang bervariasi dari warna merah cemerlang sampai merah tua kebiruan. Pada manusia, volume darah sekitar 4,5 hingga 5,5 liter. Darah manusia terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu bagian padat atau sering disebut sel-sel darah, dan bagian cair atau sering disebut plasma darah. Berikut jenis-jenis sel darah pada manusia antara lain. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Warna merah pada sel darah merah atau eritrosit disebabkan oleh zat hemoglobin atau Hb. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Fungsi sel darah adalah mengedarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Keping darah atau trombosit. Pembentukan trombosit atau keping darah terjadi dalam sumsum merah tulang. Keping darah atau trombosit berguna untuk membantu proses pembekuan darah dan menutup luka. Ketika ada bagian tubuh yang terluka, maka trombosit dan fibrinogen akan membentuk benang-benang fibrin untuk menutupi luka. Nah, untuk kesimpulan dari sistem peredaran darah, yang pertama terdiri atas 3, darah, pembuluh darah, dan jantung. Untuk darah tersendiri terbagi atas 2, plasma darah, sel darah. Nah, untuk sel darah terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama eritrosit, leukosit, dan trombosit. Untuk pembuluh darah terbagi atas 3, pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Yang terakhir jantung. Nah, di jantung ini terbagi atas 2. Yang pertama atrium, yang kedua ventriculus. Baiklah, sekian pemaparan atau penjelasan materi pada hari ini, yaitu mengenai sistem peredaran darah. Saya harap adik-adik sekalian dapat memahami penjelasan mengenai materi hari ini dan dapat menambah wawasan untuk adik-adik sekalian, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.